Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Putri Ramawati dengan NIM akhir 211 dari kelas F. Ingin memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah fitokimia, yaitu Ibu Dokter Apoteker Soraya Rianti, dengan topik isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid ekstrak metanol biji buah dumbaya atau memurdika Cochinchinensis menggunakan metode liquid chromatografi mass spectrophotometry. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, khususnya dalam hal tanaman obat. Salah satu tanaman yang telah dimanfaatkan secara tradisional adalah dumbaya. Tanaman ini diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti karotenoid, flavonoid, dan vitamin yang memiliki aktivitas farmakologis. Flavonoid sendiri dikenal memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas, penyebab berbagai penyakit degeneratif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian ilmiah untuk mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa tersebut secara lebih spesifik. Tinjauan tumbuhan. Tanaman dumbaya atau Memordica Cochinchinensis merupakan tanaman merambat yang termasuk dalam famili Cucurbitaceae dan banyak ditemukan di daerah tropis Asia Tenggara. Tanaman ini memiliki buah yang berwarna merah cerah saat matang, serta biji yang dilapisi aril berwarna merah. Bagian biji diketahui mengandung berbagai metabolit sekunder yang berpotensi memiliki aktivitas biologis sehingga sering dijadikan objek penelitian dalam bidang fitokimia. Taksonominya, kingdomnya Plantae, divisinya Magnolephyta, kelasnya Magnolepsida, ordonya Cucurbitales, familinya Cucurbitaceae, genusnya Memordica, spesiesnya Memordica Cochinchinensis flower spring. Manfaatnya, secara kimia, tanaman dumbaya mengandung berbagai senyawa penting seperti flavonoid, karotenoid, senyawa fenolik, saponin, dan alkaloid. Kandungan tersebut memberikan berbagai manfaat kesehatan, antara lain sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas, antiinflamasi untuk mengurangi peradangan, serta antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, beberapa senyawa juga berpotensi sebagai anti kanker dan peningkat sistem imun. Selanjutnya, aktivitas flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu kelompok metabolit sekunder yang memiliki aktivitas biologis yang sangat luas. Mekanisme utamanya adalah sebagai antioksidan dengan cara mendonorkan elektron atau atom hidrogen untuk menetralkan radikal bebas. Selain itu, flavonoid juga dapat menghambat jalur inflamasi, melindungi sel dari kerusakan oksidatif, serta memiliki potensi dalam pencegahan penyakit kronis seperti kanker dan gangguan hati. Preparasi sampel. Biji buah dumbaya atau Mordica cochineensis dipisahkan dari aril dan daging buah. Sampel dibersihkan menggunakan air mengalir untuk menghilangkan kotoran. Dikeringkan pada suhu ruang untuk mencegah degradasi senyawa termolabil. Pengeringan dilakukan hingga kadar air berkurang signifikan, terlihat biji keras dan tidak lembab. Sampel kering dihaluskan menggunakan blender, diperoleh serbuk simplicia dengan ukuran partikel relatif seragam. Ukuran partikel kecil meningkatkan luas permukaan kontak dengan pelarut, mempercepat difusi senyawa metabolit sekunder selama proses ekstraksi. Sekarang proses ekstraksi. Ekstraksi dilakukan menggunakan metode maserasi dengan pelarut metanol karena mampu melarutkan senyawa polar hingga semipolar seperti flavonoid. Serbuk simplicia diekstraksi dengan perbandingan bahan terhadap larut sekitar 1:10 BFRV dan direndam selama kurang lebih 72 jam pada suhu ruang. Selama proses berlangsung, campuran diaduk secara berkala untuk meningkatkan kontak antara pelarut dan sampel sehingga proses difusi senyawa lebih optimal. Setelah itu, campuran disaring untuk memisahkan filtrat dan residu, kemudian filtrat diuapkan
menggunakan rotary evaporator pada suhu sekitar 40-50 derajat Celcius sehingga diperoleh ekstrak kental yang mengandung senyawa metabolit sekunder. Selanjutnya, fraksinasi. Dilakukan dengan metode partisi cair-cair untuk memisahkan senyawa berdasarkan kepolaran. Ekstrak metanol dilarutkan dalam air, kemudian dipartisi menggunakan N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 1:1 P per V. N-heksan menarik senyawa nonpolar seperti lipid, sedangkan etil asetat mengekstasi senyawa semipolar seperti flavonoid. Proses dilakukan berulang hingga optimal dan fraksi etil asetat dikumpulkan untuk tahap isolasi selanjutnya karena kaya flavonoid. Isolasi dan pemurnian. Isolasi dan pemurnian senyawa menggunakan kromatografi yang diawali dengan kromatografi lapis tipis. Menggunakan silika gel GF254 dan elowen campuran N-heksan etil heksana 7:3 atau 6:4. Hasil KLT diamati di bawah sinar UV 254 nm dan 366 nm yang menunjukkan beberapa noda sebagai indikasi adanya berbagai komponen senyawa. Selanjutnya dilakukan pemisahan menggunakan kromatografi kolom dengan fase diam silika gel dan sistem LC gradient dari nonpolar ke polar. Fraksi yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis kembali dengan KLT. Kemudian fraksi dengan pola noda yang sama digabungkan untuk memperoleh senyawa dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Selanjutnya, identifikasi dan hasil senyawa. Identifikasi senyawa dilakukan menggunakan metode liquid chromatography mass spectrophotometry yang mampu memisahkan dan menentukan massa molekul senyawa secara akurat. Sampel hasil isolasi dipisahkan berdasarkan waktu retensi. Kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometri massa untuk memperoleh nilai rasio massa terhadap muatan. Hasil analisis menunjukkan adanya puncak utama pada MZ301 yang mengindikasikan ion MH. Berdasarkan nilai tersebut dan pola fragmentasi yang khas, senyawa yang teridentifikasi adalah quercetin, yaitu flavonoid golongan flavonol dengan massa molekul sekitar 302 gram per mol. Quercetin memiliki gugus hidroksil yang berperan penting dalam aktivitas antioksidan, sehingga menunjukkan potensi biji dumbaya sebagai sumber senyawa bioaktif. Terakhir, ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ekstrak metanol biji dumbaya mengandung senyawa flavonoid yang berhasil diisolasi dan diidentifikasi sebagai quercetin. Senyawa ini memiliki potensi besar sebagai antioksidan alami dan dapat dikembangkan lebih lanjut dalam bidang farmasi sebagai bahan obat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.